Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda semuanya? Dan tentu ya di momen yang spesial, di momen lebaran ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pasti Anda semuanya juga selamat berlebaran, selamat bersilaturahmi bersama dengan keluarga, dan juga selamat berliburan. Tapi pemirsa, jangan dilupakan di tengah suasana lebaran, di tengah suasana liburan ada sosok yang tidak mengalami libur karena mereka harus bertugas menjaga keamanan dari kota Surabaya. Salah satunya adalah jajaran teman-teman yang ada di Polrestabes Surabaya, dan saat ini pemirsa saya sudah berada di kantor dari Polrestabes Surabaya dan kita akan langsung berjumpa dengan pimpinan dari Polrestabes Surabaya. Kita coba lihat, saya sudah berada di depan ruangan dari Polrestabes Surabaya, Bapak Kombes Pol Muhammad M. Iqbal SIK MH, dan kita akan langsung berjumpa dengan beliau di momen yang spesial kali ini, eksklusif 1 jam bersama dengan Kapolres Tabes Surabaya. Yuk. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruang kerja dari Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Pol M. Iqbal. Dan kalau kita melihat sebelum kita jumpa dengan beliau, ini di samping saya ternyata ini ada banyak sekali monitor di mana yang nanti pasti akan digunakan beliau untuk memantau kondisi yang ada di kota Surabaya. Jadi inilah ruang kerja dari Kapolres Tabes Surabaya, dan kita langsung saja, karena kalau saya lihat beliau sepertinya masih tetap sibuk seperti biasanya, tidak pernah ada jam istirahat, tidak pernah ada jeda untuk bisa berleha-leha atau santai-santai sejenak. Tapi langsung saja, nggak apa-apa, kita coba akan ganggu sedikit beliau. Assalamualaikum Pak Iqbal. Kabar, ini saya mengganggu nih Pak. Lebaran masuk kantor, kayaknya memang polisi tidak boleh libur. Pimpinan tuh juga nggak bisa ngambil hari libur atau istirahat, Pak? Libur bagi kita tidak ada. Memang sejak kita jadi polisi, hari libur itu bahkan kita harus ekstra keras kerjanya. Apalagi momen lebaran. Ya, tekad kita kalau lebaran kita harus tidak tidur, kita jaga agar masyarakat bisa berlebaran, bisa aman, nyaman, bahagia, dan happy lah pokoknya dengan keluarganya. Itu adalah kemuliaan tugas polisi. Ini adalah sosok-sosok pemirsa yang akan membuat Anda berlebaran dengan aman, nyaman, begitu ya. Jadi yang mungkin yang lain libur, yang di sini nggak ada libur sama sekali. Tapi setiap tahun, sejak Pak Iqbal menjabat sebagai seorang polisi, bukan hanya di Surabaya, ini setiap tahun akan menjadi rutinitas. Setiap tahun. Tidak pernah saya berlebaran dengan keluarga. Tidak pernah sama sekali. Dan memang itu sudah menjadi tekad kita dan janji kita kepada negara dan bangsa ini. Tapi terus terang saja ini bahagia kita bisa melakukan itu. Kita lihat ada kebahagiaan sendiri. Kita lihat bagaimana masyarakat bisa berlebaran, kemudian kita mengamankan, balik juga dengan senyum dan sebagainya. Kita bahagia. Kita jaga, itu bahagia sekali. Jadi polisi itu kita kadang-kadang bergurau, tanggalnya hijau semua, nggak ada merahnya sama sekali. Tanggalnya hijau semua. Tapi kalau sebelum lebaran, memantau kota Surabaya sebelum lebaran yang kemarin itu, apa yang menjadi catatan ketika mungkin H-5 atau mungkin H-3, catatan dari teman-teman Polrestabes seperti apa? Ya, kita memang melakukan tahapan-tahapan cipta kondisi, itu terminologi kepolisian, menciptakan kondisi yang kondusif. Beberapa langkah-langkah kepolisian kita lakukan, seperti kita lakukan operasi patuh tempoh hari agar masyarakat berpikir dan lintas. Ya kan, strategi itu dilakukan. Operasi Bina Kusuma, kita melakukan pembinaan ke masyarakat. Operasi Pekat, penyakit masyarakat, kita melakukan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat, rahasia miras, rahasia mercon, rahasia narkoba, premanisme, bahkan pelaku-pelaku kejahatan jalanan kita lakukan penegakan hukum. Intinya Surabaya dalam keadaan aman, kita lakukan cipta kondisi itu. Dan alhamdulillah Ramadan bahkan pada hari hanya Surabaya aman dan kondusif, karena strategi itu juga. Dan bukan hanya polisi yang bekerja, Mbak, tetapi semua masyarakat berperan. Kita ada namanya inovasi, dan inovasi ini hanya Surabaya yang punya, yaitu operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan tema Surabaya Tertib Ramadan. Surabaya Tertib Ramadan, Ya, itu sutra. Ya, intinya kita melakukan operasi ini sebelum operasi Ramadaniyah itu tiba. Operasi Ramadaniyah kan H-7 dan H+7. Kita tetapi sutra itu kita lakukan
H-1 bulan Ramadan. Kita beserta 3 pilar, polisi, TNI, dan pemerintah kota terus jalan kemana-mana menyapa masyarakat untuk memberikan patroli sepeda, sholat subuh jamaah, sholat Jumat, mengamankan sholat tarawih, terus jamroan, kamtibmas, dan lain-lain. Intinya kita meminta masyarakat untuk mengamankan lingkungannya. Keliling berarti. Keliling, makanya kita tidurnya sedikit. Dan saya selaku Kapolres lakukan itu sama. Kapolres dengan brigadir sekalipun mungkin capek saya, tapi tidak apa-apa karena keteladanan itu luar biasa efeknya. Jadi bukan semata-mata memberi perintah, bawahan yang kemudian terjun. Ya, tapi itu poinnya. juga. Itu poinnya. Mercon, alhamdulillah kan sedikit sekali kita dengar, walaupun tidak Iya. zero, tapi sedikit sekali komplain dari masyarakat. Ini berkat operasi tertib Ramadan, Surabaya tertib Ramadan itu. Kita turun ke jalan, kita turun ke kampung-kampung memberikan himbauan, razia mercon dan lain sebagainya, luar biasa. Penegakan hukum maksimal juga, bisa kita lihat ratusan preman kita amankan, kita tangkap dan lain sebagainya. Berarti kan capaian di kota Surabaya sebelum lebaran kemarin sampai dengan hari ini lebaran dan juga mungkin nanti beberapa hari ke depan ini boleh dikatakan luar biasa capaian untuk bisa menjaga kota Surabaya ketika momen lebaran. Ya. Biasanya apa sih yang menjadi poin? Karena kan kalau kita melihat kota besar ini selalu ditinggalkan. Dalam artian banyak yang mudik, apalagi sekarang cuti bersamanya cukup panjang dan jadi Surabaya bisa dikatakan saat ini dalam kondisi yang sepi saja. Lantas apakah menjadi pekerjaan itu menjadi berkurang? Saya kira pekerjaan yang sedikit berkurang adalah bagaimana kami mengelola kemacetan lalu lintas. Ya kan, volume kendaraan jelas, volume kendaraan tergerus sangat signifikan. Pusat-pusat perekonomian sepi. Tapi yang ramai adalah objek wisata. Kita sudah gelar H-1 sampai H+3 sampai H+7 juga kita gelar untuk pengamanan objek wisata di Kebun Binatang, terus water park dan sebagainya, gitu kan. Terus juga yang agak ramai adalah pemakaman, banyak yang ziarah. Kita lakukan pengamanan itu. Jangan sampai di situ terjadi kemacetan, bahkan adanya kejahatan-kejahatan tidak pidana. Kita ingin hadir di tengah-tengah masyarakat. Simbol-simbol kepolisian itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meniadakan gangguan keamanan. Capaian-capaian yang lain, alhamdulillah, bulan Ramadan kemarin kita bisa menekan angka kejahatan itu sampai 70%. Sampai dengan 70%. Itulah dahsyatnya bagaimana kalau kita bergandengan tangan dengan masyarakat. TNI, Polri, pemerintah kota, ya kan, dengan masyarakat, para ulama, umaroh turun ke lapangan, turun langsung memaknai kita negara harus hadir dengan masyarakat. Sangat luar biasa. Sebenarnya triggernya hanya kita, tetapi masyarakat yang menguatkan lingkungannya. Nggak susah ya untuk mengajak masyarakat dengan kondisi zaman sekarang begitu untuk polisi kemudian juga mengajak masyarakat untuk bergabung, karena kan kadang-kadang mindset ini kan tugas polisi yang menjaga, kenapa masyarakat juga harus dilibatkan. Inilah hebatnya Surabaya. Gimana kan? Surabaya ini luar biasa masyarakatnya. Asal satu, pemimpinnya hadir, negara hadir, masyarakat banyak yang ngomong saya baiklah, saya ikut kok polisi sama TNI yang pemerintah kota ada di kampung-kampung, ada di RT RW dan lain-lain. Sampai mereka mau, saya baru kenal Kapolsek iki loh Kapolseknya. Ini udah ramilnya, kok ganteng ya, kok begini. Ya, karena 3 pilar itu kita paksa dengan manajemen yang benar untuk hadir tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Bulan Ramadan mendekati Hari Raya Idul Fitri, analisa evaluasi berdasarkan grafik yang ada, angka gangguan kriminalitas pasti meningkat. Karena tradisi yang ada di Republik ini adalah mudik lebaran. Orang-orang mungkin motifnya ekonomi dan lain-lain, karena mungkin ekonomi negara kita belum begitu stabil, belum rata, karena itu dampak daripada timbulnya kriminalitas. Nah, polisi mengambil strategi untuk menekan itu semua dengan cara apa? Dengan mengungkit daya cegah masyarakat. Luar biasa, Surabaya beda. Kebetulan saya sudah di Jakarta 3 tahun jadi Kapolres. Beda Surabaya, waduh, bahasa Surabaya ciamik lah. Wah, luar biasa. Aplaus buat warga kota Surabaya semua yang saat ini lagi menyaksikan SBY TV pemirsa. Tapi mau tidak mau juga pasti reward terbesar juga pasti diberikan kepada seluruh jajaran kepolisian, begitu kan. Tapi kalau memang ada catatan baik seperti itu, saya kan nggak pernah dengar polisi mendapatkan reward ya. Memang gimana nih kalau untuk kepolisian sendiri, kalau untuk Pak Iqbal sendiri, apa reward terbesar ketika ada capaian seperti ini untuk kota Surabaya? Kalau kami, reward terbesar adalah bagaimana kami bahagia melihat kota Surabaya aman.
masyarakat bisa berlebaran, bisa mudik, kediaman atau rumahnya yang kosong bisa kita amankan dengan patroli, dengan sistem keamanan lingkungan yang sudah kita sepakati dengan teman-teman warga, gitu ya. Terus mereka pulang dengan aman juga. Ya, terus juga pengelolaan kemacetan bisa kita lakukan dengan queue management yang baik. Itu bahagia, itu reward bagi kami. Ya, tapi kadang-kadang juga reward itu datang dari masyarakat, SMS, WhatsApp dan lain-lain. Terima kasih Pak Polisi, kami mudik dengan aman dan sebagainya. Kami bahagia itu. Tetapi sejak jadi polisi, kami sudah bertekad bahwa apabila hari Lebaran, hari Sabtu Minggu, Natal, Tahun Baru dan sebagainya, masyarakat yang menikmati, kami yang kerja. Kami yang kerja, masyarakat menikmati. Kapan kami hari libur? Ada waktunya. Kami libur pada saat kami mungkin pendidikan, ya kan? Juga kami pada saat kami bekerja. Tapi dalam 1 tahun itu mungkin 11 bulan berapa hari kami tidak balik. Dan itu bisa dibilang full day ya? Full day. Bisa dibilang 24 jam juga ya, sewaktu waktu. Saya mau maknainya begini, liburnya polisi itu ketika di mobil, ketika di kantor kami tidur begini, itu libur ya. Ya asik. Kadang-kadang bukan kuantitasnya ya, tetapi kualitas istirahatnya yang kami maknai. Meski cuma 15 menit dalam perjalanan, baik. Dan sebentar kita akan jeda dulu nanti, karena menarik kalau Pak Iqbal tadi mengatakan pemirsa, liburnya polisi, liburnya aparat penegak hukum ataupun yang menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat ini adalah ketika di mobil, ketika mungkin lagi ini, dan mungkin saja saya lagi mengganggu jam tidurnya beliau ini saat ini. Kami kembali saat lagi pemirsa. Ya pemirsa, di momen spesial Lebaran kali ini tentunya juga saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan orang yang spesial, sosok yang spesial untuk kota Surabaya, dan juga pastinya yang ditemani oleh seluruh jajaran yang tidak libur. Meskipun Anda saat ini sedang menikmati libur, tapi mereka lah yang menjaga kota Surabaya sampai dengan aman, dan Anda bisa menikmati libur Lebaran dan bahkan berwisata di beberapa tempat di kota Surabaya dengan nyaman, aman pastinya, dan bisa menyenangkan bersama dengan keluarga. Masih bersama dengan Kombes Pol M. Iqbal selaku Kapolres Tabes Surabaya. Dan kalau libur seperti ini, kemudian ada di kantor, biasanya ngapain sih kalau di kantor? Saya memastikan kualitas kinerja teman-teman di lapangan. Di internal juga kan ada penjagaan keamanan, ada juga penjagaan markas dulu, ada juga patroli. Saya memastikan itu. Terus kami juga memastikan teman-teman yang lain ada di pos pengamanan. Ada 23 pos pengamanan yang kami gelar sampai nanti H+10 dan 4 pos pelayanan yang kami gelar. Saya memastikan itu sistemnya kalau misalnya untuk Lebaran, H- dan juga H+ itu apakah kan kalau PNS mungkin ketika kita libur cuti bersama tanggal merah begitu kan libur semua. Kalau polisi apakah memang benar-benar semua full masuk atau ada pembagian tugas atau shift istilahnya begitu kan? Ya, saya mengambil kebijakan untuk Polrestabes Surabaya beda dengan Polda. Kalau Polda mereka fungsi staf operasional sedikit cuma 30%. Kalau kami full operasional. Ketika Polrestabes libur, balik mana yang ada situasi keamanan. Berarti kami semua menjamin keamanan. Semua all out tidak libur. Nanti H+7 kami akan atur libur itu. Kami akan atur libur itu polisi ya. Tetapi kami juga ada PNS. Kalau PNS sudah libur. Pegawai negeri sipilnya polisi. Tetapi kalau untuk anggota Polri all out untuk melakukan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Baru diatur nanti setelah setelah tadi itu ya. operasi selesai kita atur itu semua, baru kita atur beberapa tahap dan sebagainya. Sehingga semua mengerti. Tetapi dalam beberapa pengalaman saya sudah hampir 26 tahun menjadi polisi. Inilah yang menjadi kebanggaan kami. Tapi kami menikmati betul ketika masyarakat berlibur, kami jaga. Dan kadang-kadang kami juga melihat situasi kota aman, tidak ada masalah. Kami menggunakan pakaian dinas, kami juga halal bihalal, silaturahmi kepada pimpinan dan pakaian dinas. Kami tunjukkan bahwa kami siap selalu dengan segala kondisi untuk melakukan pelayanan dan pengayoman ke masyarakat. Dan ngomong Polrestabes Surabaya ini memang juga dibuka untuk umum ya.
dalam artian ada museum yang menjadi inovasi dari Pak Iqbal untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya bukan inovator, saya follower. Inovatornya adalah Brigjen Ian Fitri. Yang Pak Ian Fitri lah yang berinisiasi untuk menjadikan heritage ini sebagai museum hidup, gitu ya. Nah, tetapi mungkin waktunya singkat beliau, saya melakukan penguatan, meneruskan. Banyak yang saya expose, yang tadinya tidak terekspos saya expose. Ada hal-hal yang saya perbaiki, hal-hal yang saya tonjolkan, dan kebetulan saya pernah mengenyam pendidikan di Belanda 1 tahun, jadi saya punya teman, sahabat bahwa bangunan Belanda itu harus pakai ini, harus ada partikel ini, etnik ini, dan lain sebagainya. Jadi kita buka. Nanti 1 Juli insya Allah kita akan rayakan, kita akan open house untuk mempersilahkan seluruh masyarakat hadir melihat polisi. Ini adalah bagian dari strategi kami untuk mendekat kepada masyarakat. Nggak apa-apa begitu, karena kan ini sebenarnya adalah bisa dibilang ini markas begitu Ya, kan. Kemudian nggak ada masalah. umum harus masuk juga Nggak ada di sini. masalah. Tetap kami kewaspadaan, tetap kami jaga. Tetapi kami akan lakukan pendekatan itu kepada masyarakat. Kami bahagia kalau masyarakat serta merta di sini, ya, memberikan mungkin ucapan selamat ulang tahun, terus memberikan koreksi, masukan dan sebagainya. Itu di hari ulang tahun. Iya, nanti 1 Juli. 1 Juli. Kan nggak lama lagi 1 Juli. Luar biasa sekali. Tapi saya ternyata tadi tertarik juga di kertas Ya. yang ada di hadapan Ya. Pak Iqbal. Ini warna-warni ini apa? Ini jadwal apa ini, Pak? Ya, ini padatnya kegiatan saya. Jadi Ya, kegiatan pemirsa. saya selama bulan Ramadan itu begitu padat. Bayangkan. Nah, kalau nggak salah Mbak Agnes juga ketemu saya waktu di Doli Ya, Fun Run, gitu ya. betul, di Night Ya. Fun Run. Di situ saya siangnya melakukan komunikasi dengan beberapa elemen masyarakat, gitu kan. Terus malamnya saya buka bersama dengan teman-teman dari Serikat Pekerja, gitu ya. Setelah itu saya lari lagi di Doli. Saya ikut lari loh 5 Ya, kilo itu. siap nggak? Setelah Setahun. dari sana Lari. saya ngebut ke anniversary game-nya Persebaya Persebaya. Surabaya ke LGBT. Dari situ ngebut, saya yakinkan masalah selesai dan lain-lain, tidak ada masalah, gitu ya. Terus setelah itu saya istirahat sebentar. Jam 2 pagi saya sudah berada di Rungkut untuk melakukan patroli sahur bersama dengan warga. Ya. Apa Jadi yang memang menjadi vitaminnya Pak Iqbal ini? vitamin saya cuma satu. Apa itu? Cuma satu vitamin saya. Apa itu, Dan? Ikhlas dan bangga. Alhamdulillah, luar Saya biasa. ikhlas melakukan pekerjaan ini karena itu amanah. Terus saya bangga sebagai seorang polisi. Saya maknai kalau Allah ridho, ini menjadi amal bagi saya, tetesan amal jariah bagi saya kelak di kemudian hari. Tapi Gitu ya. keluarga juga ikhlas juga ya? Nah, itu dia. Pernah Itu protes dia nggak sih, Dan? keluarga. Ada, Itu mungkin dia. ada cerita menarik nih, Jelas. karena ini saya melihat dari tanggal Iya. 10 Juni sampai 5 Juli. Seolah saya tidak melihat ini ada kegiatan rumah, tapi ini adalah kegiatan kantor yang Iya. mungkin juga setiap jam. Ini adalah strategi kepolisian. Saya mengelola ini semua karena apa? Saya bersahabat dengan seluruh kalangan masyarakat. Kenapa ini penuh? Karena teman-teman dari Serikat Pekerja Buruh saya ajak buka bersama. Terus juga adik-adik BEM sekota Surabaya, OKP sekota Surabaya saya ajak buka Ini bersama. keluarga tahu ya, Dan? Dalam Jadwal bungkus. ini? Udah langsung saya kasihkan. ACC? ACC? ACC, bonek juga dan lain. Jadi tidak ada jeda. Belum lagi undangan, belum lagi kejadian, belum lagi harus saya memberikan motivasi, pengawasan, pengendalian dan lain-lain. Satu saja, kadang-kadang istri saya sama anak saya bilang, kangen dong Pak, kangen, abang kangen itu. Saya udah memaknai itu. Begitu kangen, saya punya strategi dong untuk membalancing ini semua. Saya juga nggak mau karir saya bagus, saya dan lain-lain. Allah juga mungkin marah. Saya melupakan istri dan anak-anak saya. Keluarga saya kadang-kadang di sini, tidurnya di sini. Oh iya? Iya, sambil pagi. Buka puasa juga saya di sini, tarawih di sini, di ruangan ini. Kita numpuk-numpuk itu bahagia, nggak ada masalah. Jadi mereka memang ikhlas mensupport saya. Saya menjadikan tonggak yang luar biasa istri dan anak saya untuk karir saya. Karena tanpa support mereka, kasih sayang mereka ke saya nggak bisa yang seperti apa yang Mbak tadi sampaikan, bahwa vitamin saya itu ikhlas. Ikhlas itu dari saya ikhlas, dari istri dan anak saya ikhlas, mungkin doa orang tua juga. Jadi kalau toh memang nggak bisa pulang ke rumah, maka rumah lah yang diboyong ke sini berarti. Iya, ibaratnya rumah begitu boyong ya. di sini. Kadang-kadang saya selama bulan Ramadan ini jarang duduk di rumah. Kadang-kadang terus ya untuk memastikan semua, dan saya pasang di atas
gedung utama ini. Saya bawa, begitu saya datang ke sini, saya tulis, saya bawa, saya pasang. Nanti kalau saya sudah tidak di sini, saya turunkan lagi. Satu, ketauladanan lebih berarti daripada sementara. Nah, ketauladanan itu efeknya luar biasa untuk teman-teman saya, untuk teman-teman Kapolsek, untuk masyarakat. Ketika Kapolresnya melakukan 10 langkah, ya teman-teman saya nggak mungkin mereka cuma 1 langkah. Mereka lakukan mungkin mereka ya, apa kata orang Jawa itu sembodo. Itu dapat inspirasi dari mana? Apakah memang mungkin dari sejak kecil penanaman dari orang tua mungkin, atau seperti dari istri untuk terkait dengan keteladanan itu ya? Ya, saya kira saya dapat nasihat dari orang tua itu. Almarhum bapak saya memang mencontohkan itu. Betul, almarhum bapak saya tentara dulu. Terus juga tidak sampai habis karirnya, terus beralih fungsi ke luar negeri. Dia terus menanamkan itu. Menyebut anggotanya nggak boleh dulu saya. Pak, kenalkan anggota, saya dimarahin. Itu bukan anggota, itu teman mitra kerja. Jadi sampai filosofi itu saja. Bapak saya artinya memang suri tauladan itu sangat luar biasa. Tapi juga saya mendalam itu dengan beberapa teori, beberapa pengalaman tur di saya melihat sosok-sosok pimpinan saya, Kapolda, Kapolres, dan itu memperkaya hasanah dalam karir saya. Luar biasa. Tapi menarik pemirsa, karena mau tidak mau apa yang dicapai oleh Pak Iqbal sebagai Kapolres Satu Surabaya ada background keluarga. Ada Ya. satu lagi yang Apa itu? saya kan negara ini betul-betul jalannya jauh-jauh luar biasa. Yang pertama itu umurnya 19, kita lagi 20, masih studi UNER. Yang kedua yang pertama namanya Almira, yang kedua namanya Muhammad Sultan, baru kelas 1 SMP di Amifah, kan jaraknya jauh, ya kan. Yang ketiga jauh juga jaraknya, ini Arek Surabaya ini, namanya Muhammad Raja, itu 5 tahun. Ya, saya dikaruniai lagi baru. Ini anaknya Kombes nih. Waktu di apa? Ini bonus waktu saya jadi Kapolres Jakarta Utara. Sampai ketika saya lagi jalan-jalan di mall, teman-teman menyapa, Pak Iqbal, ini cucunya toh. Sakit rasanya, tapi kan bahagia juga gitu, ya kan. Jadi ini yang satu ini sampai sekarang nih kadang-kadang nggak mau tidur sama saya. Ya karena saking sering saya tinggal. Karena nggak pernah ketemu. Iya, nggak pernah ketemu. Nggak mau tidur sama bapak. Gitu, mau sama bubu aja, manggil ibu itu bubu saja nggak mau. Iya, namanya Amira. Amira, ibu Amira. Dia kita manggilnya Ame. Ame nggak mau bobo sama bapak. Iya. Sekarang sudah mulai karena saya apa namanya, dia udah besar. Dulu nggak kenal sama sekali. Karena saya berangkat kantor jam tidur, saya pulang dia udah tidur. Tidur lagi ya. Berarti ketemunya memang benar-benar dalam momen-momen tertentu saja ya. Dan itu pun juga bisa dihitung dengan jari. Betul, itu konsekuensi anak polisi. Ya, memang polisi anaknya istrinya polisi memang nyablay. Tapi kayak kalau sosok dari Pak Iqbal kayak nggak jabel-jabel juga lah kalau saya seperti itu, karena tadi Pak Iqbal juga mengatakan harus balance. Jadi kalau nggak bisa pulang ya mungkin kadang-kadang kita ketemu, misalnya ayo kita nge-mall, makan iwak bareng ya di sini. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, karena selesai pulang ke rumah saya pulang kantor. Oh, balik ke sendiri-sendiri. Iya. Nah, tapi memang pemahaman ke putra-putri mungkin Iya. paling susah ya dibandingin kepada ke istri ya. Putra-putri saya alhamdulillah sudah paham, dan saat ini yang kecil-kecil yang belum tahu, yang tua yang besar sudah sangat legowo dan sangat mensupport saya. Bahkan kalau pulang sore, udah pulang Pak. Oh. Jadi kalau udah pulang sore justru tanya Udah gini ya, pulang, iya. kok tumben Pak pulangnya jam segini? Atau jangan Pak kok udah selesai jadi polisinya? Kan pulangnya jam segini. Tapi kayaknya saya juga pengen berkenalan dengan keluarga yang luar biasa yang mensupport Pak Iqbal sebagai Kapolres Satu Surabaya. Saya pengen tahu gimana ini sosok putra-putri yang luar biasa, sosok ibu yang luar biasa yang berada di samping dan juga di belakang mensupport Pak Iqbal luar biasa. Boleh nggak kalau saya berkunjung ke rumah Pak? Oh boleh banget, silakan. Asik. Karena apa ya, ada apa, bahasa yang sangat luar biasa, the man behind the gun. Jadi orang-orang yang berada di balik kesuksesan saya adalah anak istri saya. Baiklah,
Dan pemirsa, kita akan berkenalan langsung dengan keluarga dari Kombes Pol M. Iqbal selaku Kapolrestabes Surabaya. Pak, kita langsung ke rumah, jadi mengajak pemirsa semua langsung berkenalan. Kalau mungkin pemirsa mungkin kadang ketemunya cuma di mall gitu ya. Oh ini istrinya yang putra putri, tapi sekarang kita nanti bisa berkenalan langsung. Monggo Pak, kita langsung ke. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kediaman rumah dinas dari Kapolrestabes Surabaya dan beliau ini saat ini juga sudah bersiap-siap bersama dengan keluarga menyambut Lebaran di tahun ini Idul Fitri 1438 Hijriah. Dan di samping saya sudah disambut oleh seorang perempuan yang luar biasa. Beliau inilah yang mensupport Pak Iqbal sebagai Kapolrestabes Surabaya dan juga tentunya dalam keseharian. Perkenalkan, ini adalah istri dari Kapolrestabes Surabaya yang luar biasa. Apa kabar? Aduh, luar biasa. Aduh, kita yang benar-benar berterima kasih kalau hari ini kita bisa diterima berlebaran bersama dengan keluarga. Dan kita mungkin boleh bergabung bersama ya. Oke, ini Pak Iqbal juga sudah berkumpul bersama dengan putra-putrinya. Ada 4 berarti ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini kalau saya boleh tahu, Ibu biasanya dipanggil Bubu ya sama putra-putri. Berarti saya boleh izin dong hari ini saya manggilnya Bubu juga ya. Terima kasih. Tapi sekali lagi buat semuanya selamat Idul Fitri 1438 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oh ini yang paling banyak ini ya. Kayaknya paling ini cita-citanya nanti juga mau jadi polisi juga. Iya. Wow, luar biasa. Polisinya. Tapi ini Pak Iqbal, jadi dari 4 ini kalau boleh diurut, yang pertama ini namanya Ini Nur Sabrina Almira Nadikal, panggilnya Alma. panggilannya Alma. Alma. Ini putri Ini Putri AKP. AKP, Iya. putri AKP ya. Apa ge? Kalau yang kedua Ini namanya Muhammad Sultan Al Rizki Nadikal, panggilnya Sultan. kalau yang ini Putri Kompol. Kompol. Iya. Oh, putra Kompol. Oh, ya? putra. Jadi lengkap ya. Nah, AKP Kompol. ini Muhammad Raja Al Fatih. Ini arek Surabaya. Oh, lahir di Surabaya. Iya. Surabaya. Panggilannya Raja. Putra AKBP ini. Putra AKBP. Ya ini bonus satu ini. Ada tambahan ya Bu ya. Ini Putri Kombes, anaknya Kapolres Jakarta Utara waktu itu. Namanya Amira Nadia Sahira Nadikal, panggilannya Ami. Aneh, luar biasa. Ya. Jadi lengkap. Ini ya, lahir Pak di ya? Jakarta, Lahir Jakarta. ini lahir di Pekanbaru, ini lahir di Surabaya, ini lahir di Jakarta lagi. Nah, ini berarti kan berpindah-pindah nih, apalagi putra-putri lengkap mulai dari AKP sampai Kombes. Bubu sebagai orang yang mendampingi Bapak juga harus berpindah-pindah. Gimana sih suka dukanya sebagai istri dari seorang polisi? Banyak sukanya loh Pak. Masa lebih banyak sukanya? Iya, karena alhamdulillah maksudnya Allah dikasih kesempatan saya untuk mendampingi suami untuk bertemu dengan banyak orang, belajar dari banyak orang yang beda kebiasaan, beda adat. Ya kalau dukanya ya memang repot ya dengan 4 anak ini memang kadang. Tapi bahkan sempat berpisah, 2 anak di Jakarta, 2 anak di Surabaya. Oke. Karena bapak juga pindah-pindah, sedangkan kakak-kakaknya ini sudah harus nggak bisa pindah-pindah lagi karena Sekolah berarti ya? kuliah. Oh, kuliah. Iya, yang pertama kuliah. Nah disitulah duka sebenarnya, dukanya karena baru kali itulah berpisah dengan anak-anak. Berarti sempat tidak bersama begitu ya? Itu berapa lama? Sempat 1 tahunan ya, 1 tahunan? ya. Dan Kasih itu dong, 1 tahun kasih rasanya aja. lama banget. Baru kumpul lagi berarti kapan? Iya sejak bapaknya pindah ke Surabaya. Balik lagi. Tapi kalau Pak Iqbal asli Surabaya ya? Enggak, Oh, Pak Iqbal asli mana nih Pak? kita Jasuma, Jasuma. Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Yang Jawa ini Bojonegoro, saya Palembang. Oh, Bapak Palembang. Iya. Berarti kalau Bubu nggak perlu pulang kampung dong? Iya, sebenarnya di kampung asal ya. oh, Iya. asalnya di sini. Oh, luar biasa. Berarti Pak Iqbal yang harusnya pulang kampung, tapi kayak nggak pernah pulang kampung, Pak Iqbal. Pulang kampungnya nanti kalau misalnya sudah misalnya H+7 sudah tidak operasi lagi, kalau situasi aman kita diizinkan nengok orang tua. Oh, luar biasa sekali. Tapi Bubu tadi saya di kantor ngobrol-ngobrol sama Pak Iqbal. Kalau Lebaran seperti ini polisi itu kan sudah benar-benar nggak ada hari libur. Bahkan juga mungkin nggak pulang ke rumah, bahkan di kantor terus. Nah, ini gimana nih? Lebaran ini nggak pernah bareng kayaknya. Kalau saya mensiasati aja Mbak, maksudnya gini,
kalau misalnya memang bapaknya anak-anak ini tidak bisa pulang ke rumah, saya ngajak anak-anak ke kantor, saya izin dulu dengan suami bahwa kalau tidak nanti kasihan anak-anaknya. Kalau saya mungkin bisa ngatur-ngatur waktu, tapi kalau anak-anak kan jarang ketemu dengan bapaknya karena sibuk, jadi saya izin untuk membawa ke kantor atau mungkin ketemu di tempat lain sehingga bertemu dengan bapaknya. Siapa yang paling dari keempat ini, siapa yang paling sering kangen banget sama bapaknya? Karena mereka Semuanya? Iya, karena bapaknya begitu care sama mereka. Luar Yang biasa. paling siapa yang paling? Kalau yang paling biasa yang paling apa ya istilahnya, kalau mungkin masih kecil rewel lah istilahnya, oh bapak mana nggak Yang pulang-pulang. suka nanya yang sebelah saya ini. Oh Ame yang paling suka nanya ya. Tapi nggak mau bobo sama bapak. Ame bener nggak mau bobo sama bapak katanya. Mau kok ya sekarang ya. Udah mau. Malu-malu kalau sama bapaknya. Oh gitu, karena mungkin itu ya aktivitas dari Pak Iqbal juga jarang bareng sama Ame Yang juga. lucu kalau Ame dia panggil bapaknya Bapak Iqbal. Karena dia jarang ketemu dengan bapaknya waktu kecil dan orang rumah tuh kalau ngelihat bapaknya waktu ada di TV itu Bapak Iqbal mungkin dia tahu Bapak Iqbal tuh bapak aku tapi mungkin jarang di rumah sehingga dia panggil bapaknya Bapak Iqbal. Luar biasa sekali, tapi pernah nggak sih dulu terlintas di pikiran Bubu bahwa akan mendapatkan suami seorang polisi? Terlintas enggak tahu cita-cita ya mungkin. Oh ya. cita-cita ya. Berarti kesampaian dong hari kali ini. Alhamdulillah, Allah mengijabah doa karena saya melihat sosok ayah saya. Kebetulan bapak saya juga dulunya polisi sehingga dan saya dekat dengan bapak saya sehingga kalau saya melihat laki-laki itu biasanya kalau rambutnya cepat, tinggi, ya kulitnya putih itulah yang saya cari. Oh berarti Dan ternyata alhamdulillah dapet saya juga. yang lain udah pada tersipu-sipu semua nih. Karena mereka tahu sejarah bubu dan bapaknya. Oh, boleh dong dalam momen kesempatan lebaran dapat cerita singkat nih sejarahnya, kalau putra-putrinya tahu, saya dan pemirsa belum tahu nih sejarah singkatnya. Pak Iqbal atau Bubu nih yang mau bercerita nih? Pak Iqbal, Ya mbak, cerita nggak? gimana nih sejarah singkatnya? Pak Iqbal bisa berjumpa dengan Ya. Bubu. Waktu itu kakaknya mbaknya istri saya ini nikah di Banjarmasin. Tradisi kepolisian kalau nikah, kebetulan nikahnya sama polisi, itu ada pedang pora, gitu kan? Ya. Upacara pedang pora. Nah saya kebetulan yang nikah dengan kakaknya istri saya ini kawan satu kelas saya, satu angkatan. Saya ditunjuklah menjadi komandan pedang pora itu. Begitu saya melirik, wah ada adiknya nih, boleh juga nih ya. Jadi pepet gitu ya. Saya masih baru lulus akabri waktu itu. Istri saya kayaknya masih SMP kan. Masih SMP kelas 3. Kelas 2 ya. Terus ya alhamdulillah mungkin jodoh gitu ya. Sampai semester 2 kuliah di Trisakti kita terus menjalin cinta gitu ya, kasih sayang. Ya alhamdulillah jodoh nikah. Saya pangkat IPTU waktu itu. Ya saya nikah terus ya itulah mungkin karena jodoh, kesabaran walaupun tidak begitu mulus ya ini ya jauh kan pindah Mr. ya, Relationship. jauh di mana dekat di hati. Asik. Iya. Ternyata Pak Iqbal romantis. Benar ya? Benar nggak sih Bu? Pak Iqbal romantis ya Bu ya? Iyalah. Tapi tidak untuk ditunjukkan sih memang. Oh iya. Tapi kan Tapi romantis tetapi juga agresif. oh. Waktu itu kan istri saya ini masih muda sekali, saya jaraknya 9 tahun gitu ya. Udah gitu saya jemput aja, bayangin aja anak SMP dijemput sama letnan 2 gitu kan. SMA juga supaya, tapi ya itulah mungkin sudah jodoh jadi 4 ini hadir di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi itu berarti kan sudah tahu konsekuensinya ketika melihat bahwa ya kita bilangnya masih pacaran begitu kan, sudah tahu bahwa ini adalah konsekuensi dengan seorang polisi. Apa yang memantapkan hati Bubu ketika itu? Yang paling ingat saya pernah melihat langsung cucu saya seperti itu. Bahkan dulu di zaman dulu itu kan fasilitas tidak seperti sekarang. Jadi kalau berpindah-pindah tempat itu repotnya minta ampun berkali-kali Sama. lipat. Tapi karena mungkin saya juga orangnya senang untuk apa ya? Ya selama ini mengikuti orang tua saya enjoy gitu. Jadi saya tahu bahwa kalau saya menikah dengan polisi kan mungkin akan seperti itu juga dan udah nggak masalah. Gitu. Berarti komitmen itu sudah disiapkan dari sejak awal mengenal Pak Iqbal. Iya, betul. Bubu sudah menyiapkan. Ya, dan orang tua saya terutama ibu saya itu selalu menanamkan pada saya bahwa apapun yang dimiliki suami ya itu karena kamu yang memilih ya kamu harus bersyukur gitu itu intinya. Jadi itu sebenarnya rasa syukur ya yang membuat apa menyenangkan aja selama ini.
dari semua lebaran yang sudah dijalani bersama dengan Pak Iqbal, berpindah-pindah tugas, mana ya menurut Bung paling berkesan, atau mungkin yang bisa dirasa aduh kok paling jauh banget kalau lebaran kali ini kok bener-bener gak ada Bapak begitu jauh? Rata-rata sih alhamdulillah bisa bersama ya Bang ya, lebaran walaupun ya jauh ya, artinya tuh tidak bersama orang tua yang pasti, tapi selalu bersama suami. Dan yang paling berkesan itu sebenarnya setelah anak 4 ini ada semua, itu ya sesuatu yang lengkap banget ya Allah berikan pada kami gitu, alhamdulillah. 2 cewek 2 cowok dan semuanya insya Allah alhamdulillah sampai saat ini mereka sehat dan insya Allah sehat terus. Itu beda rasanya, sangat-sangat berbeda dan bahagia banget. Meski momen kumpul ini memang jarang terjadi gitu Iya, ya. iya, walaupun waktunya mungkin kadang-kadang lagi sholat Id, kemudian kami tradisi untuk apa sungkeman ya, kalau saya kebetulan ada sungkeman. Kemudian setelah itu mungkin bapaknya harus bertugas atau apa, tapi tetap kebahagiaan itu ada karena bapaknya selalu figurnya ada di anak-anak. Nah ini berarti bagi balancingnya ini kembali nih harus ada tips dan trik buat pemirsa juga dari Pak Iqbal. Tapi kita jeda dulu, kami kembali saat lagi pemirsa. Masih bersama dengan kami pemirsa, eksklusif hari ini 1 jam bersama dengan Kapolres Tabes Surabaya, dan tentunya juga kali ini eksklusif dari rumah dinas bersama dengan seluruh keluarga besar yang lagi merayakan Lebaran, momen yang spesial di tahun ini. Nah kalau tadi saya gemes banget sama si Raja, kayak bener-bener ini kalau dari antara keempatnya siapa yang bener-bener pengen jadi polisi selain Raja? Kalau Amira atau Sultan? Sultan pengen jadi polisi. Apa yang dilihat Bapak Bapak jarang pulang ke rumah, penuh dengan kegiatan, kadang-kadang Bapak juga kelihatan capek. Kok pengen banget jadi seorang polisi, Sultan? Wow, pengen mengabdi untuk negara. Ini jarang Pak Iqbal ada mindset mengabdi. Kalau zaman sekarang kan mindsetnya lebih ke arah keuntungan dan segala macamnya. Apa yang Pak Iqbal dan Abu Bu tanamkan di rumah ini? Ya, mungkin saya selalu mengajarkan anak-anak bahwa kehidupan ini yang paling mulia untuk orang tua, terus juga untuk agama dan untuk negara. Kami menghabiskan waktu itu memang tidak quantity tapi quality. Ketika habis sholat, biasanya sholat jamaah maghrib gitu kan, terus setelah itu menyempatkan tausiah kepada anak-anak ini Sultan, ini Alma yang sudah besar-besar ini. Sering mereka menanggapi tausiah saya itu dengan meneteskan air mata. Ya, saya gambarkan bahwa kelak di kemudian hari Bapak dan Ibu tidak seperti ini terus, bahkan sudah diambil yang Maha Kuasa. Maka dari itu kamu harus belajar sekuat tenaga untuk berdiri di kaki kamu sendiri, Mbak Alma, Mas Sultan. Nah, mungkin karena lihat figur saya setiap hari muncul di media, terus juga cerita-cerita ibunya gitu ya, terus juga figur-figur yang lain juga dapat berpengaruh juga kepada mindset mereka. Nah, sehingga mereka tertanam bahwa bapak saya ini bekerja siang dan malam, mengabdikan diri, mendedikasikan diri kepada negara, kepada masyarakat. Bayangkan saja mereka kadang-kadang nge-mall dan lain-lain, pengen nelpon saya, Pak ayo gabung, saya iyain tapi nggak kunjung tiba, karena memang saya dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh negara ini, dan dia paham itu. Dan kadang-kadang ibunya sering juga menyampaikan doktrin-doktrin bahwa bapak itu sedang kerja untuk negara, bahwa kemuliaan menjadi polisi itu memang untuk negara, untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan Sultan ini waktu ibunya mengandung ini, saya berpikir mudah-mudahan nanti insya Allah laki-laki, itu betul-betul laki-laki. Terus kita sepakat menggunakan nama Muhammad Sultan ya. Sultan itu artinya pemimpin. Ya, terus terlintas pikiran, siapa tahu besok lusa Sultan ini menjadi generasi penerus saya, gitu kan. Tadinya mau Sultan Muhammad. Tapi waduh kok Sultan Muhammad, gimana kalau misalnya pakai label nama seperti polisi itu
Sultan M gitu kan nggak Iya. enak toh. Makanya saya balik saja Muhammad Muhammad Sultan. Sultan. Itu suatu impian, ya kan? Kita tidak memaksakan Sultan, Raja mau jadi polisi dan lain-lain, tidak perlu dipaksakan. Bahwa juga ya mau jadi Bayangkari atau apa? Nggak dipaksakan, biar mengalir saja, tapi biarkan detik-detik kebersamaan kami ini merupakan apa ya, gambaran film untuk mereka berdua. Mudah-mudahan malaikat juga memberikan rahmat dan hidayahnya untuk anak-anak saya besok mau jadi apa. Tapi Biar yang kalau- terbaik dari Allah. Kalau Pak Iqbal sendiri memang cita-cita dari kecil memang Nah ini unik nih saya nih. pengen jadi polisi atau Unik gimana? nih saya. Ceritain nih. Boleh, boleh. Ya, saya dulu anak nakal. Apa katanya Surabaya, beling gitu ya. Beling. Ya, tukang berkelahi, terus keluar malam. Kadang-kadang almarhum bapak sama emak saya udah nunggu di dalam kamar saya. Begitu saya pulang malam lagi 2-3 pagi sudah ada bapak saya dipukul dan lain sebagainya. Ya sering begitu. Terus almarhum bapak saya singkat cerita dulu memang tentara tapi keluar. Mungkin doa dan impian orang tua itu diijabah oleh Allah. Saya dulu nggak kepengen sama sekali masuk akabri itu, nggak kebayang karena saya nggak pernah jadi OSIS, jadi apa dan lain-lain, nggak aktif lah. Ya anak-anak yang menghabiskan sekolah dengan buku cuma satu gitu saya dulu. Iya, olahraga sering dan main-main saja sekolahnya, nggak begitu berprestasi. Ya alhamdulillah doa orang tua diijabah, mungkin saya menyenangkan. Saya tidak pernah menyakiti orang tua walaupun saya nakal. Saya sayang dengan orang tua saya, almarhum bapak dan ibu sangat patuh. Dan waktu itu bapak bilang, udah kamu coba daftar, bapak kepengen kamu jadi tentara, ya kan? Ada dorongan dari orang tua. Iya, emak saya juga, ayo coba daftar, begitu aja. Tanpa ada niatan Tanpa sebenarnya. niat daftar segala macam. Jadi semua tes fisik itu dilalui oleh teman-teman saya dengan bagus, saya juga. Tapi saya kan tidak persiapan, kadang-kadang kemeng, sakit dan lain sebagainya. Aduh. Ya tapi itulah doa orang tua. Semua gugur saya lulus. Seperti malaikat yang jalannya. Itu lulus berarti tahun berapa? Dan Tahun 88. 88. Ya. Tingkat daerah di Palembang lulus, masuk lagi di Akmil, kita tes pusat. Teman-teman saya yang fisiknya kuat-kuat, latar belakangnya ada yang polisi, ada yang tentara waktu itu, gugur berguguran. Saya terus jalan. Melaju. Iya, saya juga nggak tahu. Alhamdulillah, nggak pernah. Zaman sekarang kan mungkin ada channel dan lain sebagainya, kita tidak sama sekali. Ya alhamdulillah mungkin malaikat sudah menggiring saya untuk masuk jadi polisi. Sampai sekarang saya jadi polisi. Dan jabatan pertama ketika itu di Itu namanya dulu Pamapta. Pamapta Pamapta. itu perwira samapta. Seperti SPK sekarang, Sentra Pelayanan Kepolisian. Nah, itu Pamapta Polres Kota Banjarmasin. Ketemulah sama Ibu Nindya ini waktu itu. jadi perjalanannya luar biasa ya. Tidak diinginkan awalnya, Iya. tapi masuk juga ke kepolisian, Tuh, bertemu dengan jodoh. ya tuh. Tapi kalau sebagai Ketemunya di Banjarmasin. ketemunya di situ. Banjarmasin Iya. di jabatan pertama itu tadi Pamapta Iya, tadi itu. iya. Apa yang dirasakan ketika menjabat sebagai Pamapta ketika itu? Mungkin ada yang berkesan dalam sebuah jabatan pertama dalam kepolisian. Saya selama pendidikan menikmati, dan disitulah saya menemukan bahwa oh ternyata takdir saya harus menjadi polisi. Meskipun awalnya memang tidak Iya, berminat. iya. Begitu saya di sana, saya betul-betul menunjukkan dedikasi. Terus saya juga nilainya bagus-bagus, alhamdulillah. Terus begitu saya pendidikan apa namanya, selesai pendidikan, saya juga termasuk perwira muda yang leading, yang dianggap pimpinan-pimpinan waktu itu lebih daripada teman-temannya. Alhamdulillah. Etos kerja itu timbul ketika saya berada dalam komunitas kepolisian, dalam lingkungan kepolisian. Nah, perasaan dan kenangan saya waktu itu pertama kali saya merasa bangga. Saya bangga sekali dengan korup saya. Maka dari itu saya betul-betul memaknai sampai saya jarang tidur waktu itu. Jadi Pamapta yang paling aktif, paling berada di tengah-tengah masyarakat, paling dikenal oleh Kota Banjarmasin itu saya. Iya. Ya, padahal awalnya tidak tertarik, tidak Iya. berminat. Tapi apa sebenarnya sekali lagi dilihat dari sebuah jabatan dari orang yang awalnya tidak berminat begitu kan, dan kemudian itu justru mungkin kalau saya mengatakan lebih rajin dibandingkan kepolisian anggota polisi lain yang memang awalnya niatnya memang masuk sebagai orang polisi.
Saya kira inilah kekuatan doa dan harapan orang tua, sehingga perjalanan langkah hidup saya waktu itu memang terarah kepada masuk Akademi Angkatan Senjata Republik Indonesia waktu itu, Akademi Kepolisian, dan mindset dan harapan saya berubah total dari mungkin ke barat jadi ke timur. Jadi ke timur. Ya. 180 derajat Iya. ya. Dan akhirnya menjadi sosok Kapolres Tabes yang disukai juga oleh masyarakat. Insya Allah. Luar biasa. Tapi saya pengen tahu nih pendapat dari putri pertamanya. Dari Alma ya. Alma kalau melihat sosok dari seorang Pak Iqbal seperti apa sih? Terserah ya. Iya terserah, boleh. Tidak disetting loh ya ini ya. Apa ya? Kesayangan. Kesayangan. Apa yang membuat Alma melihat sosok Bapak, manggilnya Bapak ya, sebagai kesayangan? Padahal kan tadi dibilang kalau lagi ke mall, Bapak juga ternyata nggak bisa datang, nggak bisa ikutan. Soalnya bapak tuh dekat sama anaknya. Apa waktu aku kecil sering kalau tidur tuh selalu dengerin, nggak pernah enggak. Tapi sekarang aja enggak. Karena sekarang lebih sibuk juga ya. Iya. Terus superhero. Superhero. Apa yang paling berkesan? Kalau mungkin Alma melihat Bapak di beberapa media begitu, apa yang paling berkesan dari seorang Pak Iqbal? Apa ya, semuanya sih kalau aku kan aku kan main sosmed, lihat-lihat gitu kan, bangga juga gitu. Apa lihat bapaknya sendiri bisa jadi hits gitu. Wow, bapaknya ngehits ya. Iya. Tapi kalau cita-cita dari Alma apa saat ini? Aku apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada paksaan untuk jadi polisi dulu kok ini. Enggak, aku kalau cita-cita sih ya pengennya punya usaha sendiri. Ya, kalau misalkan nggak bisa ngurusin itu ya bisa. Maksud Pak? Nerusin ini gimana nih? Maksudnya nerusin bubu nih gimana maksudnya? Ya jadi baju pink juga. Asik. Gimana nih Bubu mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh Alma? Dulu waktu usia 5 tahun, saya pegang tanya sama bapaknya, Lama cita-citanya apa? Waktu itu masih baru 1 ya, dan dia jauh belajarnya Asik. mungkin sosok Alma atau Almira ini mungkin seperti saya waktu kecil, melihat sosok ayah yang dekat dengan ayahnya. Ya kalau Allah itu ingin jadi baik lagi, ataupun kalau tidak kan apapun yang membuat dia bahagia biasa gitu. Oke, baiklah. Tapi Alma nanti- ini memang kurang ekspresif, tapi hatinya sangat luar biasa. Ya, dia ngomong 1, 2, 3 netesin air mata. Ya, dulu kalau mau tidur selalu minta garukin. Bapak garukin baru tidur. Saya garukin, kalau nggak tidur. Saya dekat sama dia, mirip kan? Nah, mirip. Gembilnya juga mirip. Iqbalwati dulu. Oh gitu, sebenarnya Iya. seperti itu ya. Iya. Tapi Mas sering ya diajak ke dalam kegiatan-kegiatan, kalau ada kegiatan-kegiatan dari tingkat kepolisian, apakah sering Sering diajak juga kita untuk hadirkan. putra-putrinya? Ya, sengaja anak-anak saya biasakan sama istri saya masuk dalam komunitas kepolisian sehingga dia tahu gambaran-gambaran, paham, terus berinteraksi dengan anak-anaknya, teman-teman saya dan sebagainya. Sekaligus menanamkan ke mereka juga jiwa ya kebersamaan. Ya, mereka insya Allah kepada teman-teman saya yang masih berada di bawah-bawah, mereka insya Allah sopan, tidak merasa bahwa ya ini anaknya komandan dan lain-lain. Tidak, insya Allah boleh tanyain lah. Luar biasa. Ada fondasi kuat pemirsa yang dibangun di dalam rumah ini untuk putra-putrinya, dan termasuk untuk pemimpin dari rumah ini juga yang memberikan dukungan yang luar biasa untuk membentuk generasi-generasi penerus bangsa. Tapi kita masih punya satu segmen lagi, kita masih ngobrol di sini bersama dengan keluarga besar dari Kapolres Tabes Surabaya. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Saya Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.
Baik pemirsa, di momen spesial Lebaran kita masih melanjutkan obrolan kita bersama dengan keluarga besar dari Kapolrestabes Surabaya, Bapak Kombes Pol M. Iqbal, dan masih juga bersama dengan putra-putrinya yang cantik dan ganteng luar biasa, dan pastinya sang pendamping hidup dari Pak Iqbal yang luar biasa juga mensupport. Bubu, kalau tadi dikatakan Pak Iqbal berarti kan dari sejak beliau menjabat sebagai Pamangka, Bubu sudah mengenal beliau dan sudah mengikuti perjalanan dengan seluruh jabatan-jabatan beliau sampai dengan hari ini. Apa sosok Pak Iqbal yang paling berkesan di mata seorang istri dari Kapolrestabes Surabaya? Tanggung jawab, sangat penyayang, konsisten, dan jelas pahlawan kami semua. Kami selalu menyebut Pak ini Sebagai our hero, penyayang ini berarti untuk keluarga, penyayang masyarakat juga. betul. Jadi dibuktikan dengan kepada orang tuanya sendiri, apalagi juga kepada kami, istri dan anak-anaknya juga. Terus kemudian pada pekerjaannya sangat bertanggung, akan selalu menanamkan pengertian pada saya dan anak-anak bahwa menyayangi pekerjaan itu salah satu bentuknya rasa syukur. Jikalau berbuat untuk orang lain kan berarti bermanfaat untuk bersama, dan insya Allah jadi ladang amal soleh juga kalau saya mendoakan seperti itu. Tapi sosok suami saya ini abang, saya panggilnya abang, adalah memang orang yang benar-benar bertanggung jawab. Walaupun begitu padat jadwalnya untuk melaksanakan tugas, tapi selalu menyempatkan untuk mengajak istri dan orang tuanya. Siapa di antara Pak Iqbal atau Bubu yang paling romantis? Kedua romantis nggak Oh. sih? Kayaknya yang punya pandangan kalau bicara romantis apa enggak kayaknya putra-putrinya deh. Alma atau mungkin Sultan. Bapak sama Bubu romantis nggak? Romantis. Apa yang sisi romantis yang dilihat Sultan dari Bapak dan Bubu? Kadang-kadang gombal. Kadang-kadang gombal. Gombalnya gimana? Waktu itu kan lagi makan, terus kan ibu dulunya sebelah sini, bapak kan sempet pindah tiba-tiba ke sebelah sini. Kok pindah? Iya, biar bisa mandangin. Asik, ternyata ya terbuka semuanya di sini. Tapi dari seluruh rangkaian perjalanan, perjalanan terberat mana yang menurut Bubu itu menjadi satu cobaan untuk keluarga? Mungkin kalau coba terberat pada saat awal-awal bersama menikah itu kan masih penyesuaian. Dan saya berasal dari Jawa, suami berasal dari Sumatera dengan perbedaan kebudayaan. Tapi alhamdulillah dengan doa dari orang tua dan kami berusaha untuk saling memahami dan saling mengerti. Alhamdulillah kami bisa melewati masa-masa itu. Jadi beratnya cuma karena menyamakan itulah ya, persepsi. Kadang-kadang menurut saya ini benar, menurut abang ini enggak begini, kalau abang prinsip begini. Padahal orang Jawa misalnya yang begini boleh ya, tapi menurut orang Sumatera nggak boleh, dan kurang lebihnya ke arah situ aja. Lebih kepada background ya dari Iya. masing-masing. Tapi kalau pekerjaan pernah tidak itu mempengaruhi bagaimana? Mungkin katakanlah Pak Iqbal penat begitu ya di kantor, capek dengan seluruh tumpukan pekerjaannya, kemudian itu dibawa ke rumah dan entah mungkin apa istilahnya bad mood gitu. Pernah nggak mungkin di salah satu jabatan, atau mungkin karena kan beliau juga beberapa kali menjadi Kapolres begitu. Ya kalau saya sih pada saat suami pulang ke rumah dengan baca jumlah dan segala macam, saya sudah paham karena doktrin dari ibu saya bahwa pada saat suami datang dia dengan begitu banyak pressure di kantor, terima tetap dengan senyum. Walaupun kadang-kadang saya sendiri tuh sedang, ya namanya manusia ya perempuan, apalagi kadang-kadang kalau udah capek seharian di rumah terus tiba-tiba kadang-kadang nggak sadar, jadi ini yang dikerjain apa sih seharian ini gitu, nggak tahu kan yang dikerjain, tapi saya tahu bahwa suami sedang dalam kondisi yang sangat capek, jadi saya yang harus memahami, saya yang harus lebih memahami kondisi suami, karena suami di luar bekerja keras untuk saya juga dan anak. Jadi, Kalau ya, jadi insya Allah bisa saling memahami. luar biasa. Tapi kalau misalnya katakanlah mau tidak mau sebagai seorang polisi pasti juga pernah mendapatkan mindset negatif dari masyarakat kan. Sering juga masyarakat mengatakan polisi ini seperti ini dan bla 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 bla. Itu pernah diterima dengan gimana? Mungkin rasa dongkol atau mungkin Bubu menyikapi berbeda atau gimana? Karena saya waktu itu kebetulan yang terasa banget waktu suami menjadi kabin humas. Di saat itu juga polisi itu cintanya agak kemudian saya sampaikan
seperti sekarang juga tetap bekerja Iya, begitu kan, baru betul. pulang hanya sekian jam. Iya, kadang-kadang hanya berapa menit ketemu bisa berangkat lagi kan, tapi mungkin masyarakat tidak tahu itu. Tapi saya yakin bahwa polisi dengan terpaan cobaan seperti ini, kalau kita yang ada di sebagai warga di dalam Polri ini, termasuk saya salah satunya, dengan doa dan kesabaran, dan jangan juga jadi ikutan dongkol, insya Allah juga kondisi lebih baik. Jadi tidak merubah mindset pemikiran seorang bubu kepada Pak Iqbal begitu, katakanlah ketika masyarakat menilai negatif, oh iya kenapa ya kok suami saya, oh berarti suami saya yang salah atau gimana gitu, mungkin pernahkah itu terjadi? Enggak, insya Allah selama ini enggak, karena saya tahu bagaimana polisi itu bekerja. Saya melihat ada anggota yang bekerja lalu lintas, misalnya bekerja di jalan di siang hari mengatur lalu lintas. Seandainya saya menjadi bapak itu, istri dan anaknya di rumah, dia kepanasan di situ, dia kehausan di situ, dia itu yang membuat saya terbuka gitu, bahwa polisi itu sebenarnya sangat-sangat mulia. Walaupun orang mencela polisi dan segala macam, ya mungkin mereka sebenarnya sayang sama polisi. Polisi itu dibenci tapi diri dulu. Nah, kalau nggak ada polisi macet, yang dicari kemana nih Polisinya kemana, Ya, ya. tapi kalau polisi baik belum tentu juga dipuji gitu. Tapi emang polisi itu ya memang dirindukan sebenarnya. Meskipun merindukannya dengan cara yang berbeda ya. Iya betul, saya emang seperti itu sih. Seperti yang luar biasa Pak Iqbal, mungkin ada tanggapan karena perjalanan karir Pak Iqbal dari Pamapta sampai dengan menjadi Kapolrestabes saat ini di Surabaya dengan dukungan dari Bubu dan juga seluruh Iya. putra putrinya. Kalau ada yang menanyakan apa kunci kesuksesan, kunci kesuksesan saya adalah keluarga. Di balik saya tidak menasbihkan saya berhasil, tapi di balik saat ini saya dapat berkarir sampai dengan Kapolrestabes Surabaya ini, saya dapat fokus mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, ya karena alhamdulillah istri dan anak-anak saya mendukung itu. Bentuk dukungannya doa, bentuk dukungannya selalu memberikan motivasi, gitu ya, berangkat berdoa dan tidak pernah diberat-beratkan lah. Banyak juga ya, tidak sedikit istri dan anak-anak kadang-kadang mengganggu pemikiran, kefokusan seorang polisi untuk mengabdikan dirinya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dan insya Allah sampai kapanpun istri saya, anak-anak saya memberikan semangat, bahkan datang dan tidur di kantor untuk memberikan cinta kasih mereka kepada saya. Ya, jadi selain orang tua saya non jauh di sana di Palembang, mereka inilah kekuatan saya sebenarnya. Gitu kan? Untuk sekali lagi saya fokus. Bayangkan kalau saya bermasalah di rumah, ya kan, dan lain-lain, saya pasti tidak fokus sebagai as human being, sebagai manusia biasa. Mungkin ada ketimpangan dan sebagainya. Saya setiap hari menelpon ibu saya sampaikan, "Ma, apa kabar? Gini-gini, minta doa." Selalu. Dengan saya tidak bisa pulang ke Palembang, tidak bisa sujud, tidak bisa menatap muka, saya bisa telepon saja. Terus alhamdulillah setiap hari pun saya menelpon anak-anak. Kami ada grup WhatsApp sendiri. Namanya apa, Nak? Iqbal Squad. Iqbal Squad. Ya inilah, kadang-kadang Alma, Sultan, ya yang dua ini kadang-kadang juga menjadi objek saja. Ini yang menjadi saya kadang-kadang letih, kadang-kadang juga migrain segala macam menghadapi semua permasalahan yang ada, ya kan. Belum lagi ada masalah di kantor, di luar dan sebagainya. Kalau melihat kiriman WhatsApp itu langsung sirna semua. Wah, ini Ya. menjadi obat Obat multivitamin untuk ya semua. dari seluruh kepenatan dari seorang Kapolrestabes. Iya. Tapi di dalam grup WhatsApp Iqbal Squad pernah nggak sih ada yang ngomel-ngomel ke Bapak? Karena kan kalau tadi kan pengalaman-pengalaman yang berkesan. Sekarang saya mau nanya nih, mungkin Sultan atau Ama bisa jawab. Pengalaman paling menjengkelkan ngelihat Bapak ini ada nggak sampai akhirnya mangkel banget terus protes nih di grup WhatsApp Iqbal Squad? Apa? Ketika kalau lagi lapar. Sepele banget ya kalau lagi lapar. Nih kenapa nih kalau lagi lapar nih? Lapar itu pokoknya semuanya salah ya. Oh, kalau Bapak lagi lapar semuanya salah. Berarti Bapak marah-marah gitu ya di grup. Marah-marah kayak gimana? Nggak di grup di apa ya ketemu langsung. Oh, ketemu langsung juga. Lama banget sih, padahal asli udah makan, cuman bilangnya belum makan. Oh, gitu. Pokoknya salah aja. Pokoknya salah. Apa yang mungkin sebenarnya menurut kalian nggak salah tapi menurut Bapak salah? Ada contoh nggak? Apa ya, kalau kayak pas
lama banget ini kok nggak nyampe-nyampe, padahal pas lagi nyampe itu rupanya lapar. Pas nyampe tempat makan berubah langsung. Cuman masalah lapar berarti ya. Oke, kalau yang lain itu kan kalau bapak yang lagi mangkal. Kalau dari putra putrinya dari Alma atau Umi Sultan ngerasa mangkal sama bapak pernah? Pas lagi ngapain tuh? Pas apa nih mangkal ngerasa jengkel banget nih sama bapak? Enggak sih. Oh nggak pernah jengkel sama bapak ya? Wah luar biasa. Oh pernah. Ngapa itu? Oh pas itu apa namanya? Tapi kan aku mau pergi. Apa namanya? Boleh tuh. Udah siap-siap mau pergi tapi nggak jadi. Kayak mangkal gitu. Oh nggak jadinya karena apa tuh waktu itu? Nggak tahu gara-gara apa gitu. Pokoknya nggak jadi gitu ya. Itu rencana keluarga? Pergi bareng atau pergi sendiri atau gimana? Sendiri. Oh sendiri, tapi terus nggak jadi gitu ya. Dan itu mangkal ya. Tapi menarik ya, Pak Iqbal ternyata kelemahannya adalah lapar. Seorang Kapolres Tebes pemirsa kelemahannya lapar berarti ya. Dan itu tidak terjadi di publik. Tapi mungkin ke Bubu nih karir dari Pak Iqbal ini kan masih cukup panjang begitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan sekarang Kapolres Tebes karena pasti ada jalan Kapolda sampai dengan bahkan pucuk tertinggi dari Polri yaitu di Kapolri. Nah, apa support yang akan diberikan oleh keluarga? Mungkin dalam hal ini Bubu yang mewakili seluruh putra putrinya. Support untuk Pak Iqbal. Terus kemudian kalau menurut saya mungkin itu tadi yang sudah kita obrolin tadi itu kan bisa lokasi sini memikirkan banyak orang dan segala macam, kami yang di rumah juga harus memahami. Jadi dalam artinya kalau saya doakan saya selalu WhatsApp juga ke suami, karena saya kalau telepon saya tahu mungkin dia sedang sibuk, jadi saya WhatsApp ya Allah semoga mudah-mudahan kata selalu ringan segala ladang hatinya menjadi ladang manis meraih pahala, karena semakin insya Allah nanti semakin kesananya kan semakin sibuk, jadi bentuk dukungannya ya harus dengan doa dan Doa dan pengertian, dan ada banyak teladan pemirsa yang mungkin sudah ditularkan oleh Pak Iqbal dan juga Bubu kepada putra-putrinya. Mudah-mudahan kali ini dalam edisi spesial teladan yang telah mereka terapkan dalam keluarga ini juga bisa menular ke Anda semuanya untuk benar-benar membangun generasi penerus bangsa yang kuat, mengabdi kepada masyarakat, karena itu menjadi kebanggaan dari Pak Iqbal dan juga seluruh jajarannya. Dan sekali lagi mungkin juga untuk Anda semua ya pemirsa. Dan pada kesempatan yang spesial ini saya mempersilahkan Pak Iqbal dan juga keluarga, mungkin ada yang ingin disampaikan dalam momen lebaran untuk pemirsa. Kami persilakan Pak Iqbal, monggo. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita memaknai Idul Fitri ini sebagai introspeksi, terus juga berkontemplasi, sehingga ke depan kita semua dapat semakin baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kalau kami boleh bertamu kemari dan juga merayakan lebaran bareng dengan keluarga besar dari Kapolres Tebes Surabaya. Pemirsa, terima kasih untuk momen spesial pada lebaran kali ini. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah untuk Anda semuanya. Selamat berlebaran dan selamat berlibur. Sampai jumpa. Iya, amin. Salim dulu. Raja salim dulu. Udah nggak? Baik, batin. Baik, Mbak.